Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Sopyan. Di sini saya akan menjadi guide kalian selama berada di Monas. Selamat siang teman-teman. Sekarang kita sudah berada di Monas. Selamat datang di Tugu Monas. Sejarah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk memegang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno-Hatta. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Dan monumen nasional ini terletak tepat di tengah lapangan. Nah, selain memiliki bangunan yang tinggi, halaman di sekitarnya sangat luas, dan di sekitaran halaman ini teman-teman bisa mencoba menaiki warawiri atau odong-odong untuk mengelilingi bagian halaman Monas ini, atau sekedar berfoto. Selanjutnya, kita bisa mengunjungi museum sejarah di lantai bawah tanah, atau menaiki tangga ke ruang kemerdekaan. Museum sejarah adalah tempat diorama yang menceritakan sejarah bangsa Indonesia mulai dari zaman kuno hingga pasca kemerdekaan. Masing-masing diorama memiliki penjelasan di bawahnya, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita berada di ruang kemerdekaan, bisa dilihat di sini. Dahulu, di sini pengunjung dapat melihat sangsaka merah putih, bendera asli yang berkibar pada 17 Agustus 1945. Namun, karena sudah terlalu tua, bendera tersebut ini tidak dipamerkan lagi. Di ruangan ini juga, pengunjung dapat mendengarkan suara Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno-Hatta, membacakan teks proklamasi. Di bagian bawah cawan Monas juga terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Di sana pengunjung dapat melihat 48 diorama yang menampilkan sejarah Indonesia dalam berbagai masa. Salah satu objek wisata tersebut adalah koleksi diorama yang dipamerkan di Museum Monumen Sejarah Nasional, lantai dasar Tugu Monas. Meskipun koleksi seni memang hanya diorama saja, namun diorama tersebut dibagi menjadi 6 sisi yang memiliki cerita masing-masing. Diorama adalah sejenis benda miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. Asal-usul diorama adalah dekorasi teater di Eropa dan Amerika pada abad ke-19. Untuk diorama sisi 1, kita akan disuguhi dengan diorama manusia purba hingga saat-saat terbentuknya kerajaan di Indonesia. Setiap diorama di sini saling tersambung menjadi sebuah cerita yang nantinya akan memperlihatkan bagaimana bangsa Indonesia terjadi. Tidak hanya itu, diorama sisi 1 juga menceritakan beberapa momen penting yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah diorama Sumpah Palapa. Selanjutnya, ada diorama sisi 2 yang masih menggambarkan cerita saat kerajaan di Indonesia masih jaya. Akan tetapi, diorama ini lebih fokus pada beberapa perang kerajaan yang pernah terjadi. Sementara, diorama sisi 3 menggambarkan tentang Indonesia sudah berbeda. Sementara, di diorama sisi 3 menggambarkan tentang Indonesia sudah berbeda dan lebih bercerita mengenai masyarakat Indonesia di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Beberapa diorama yang menggambarkan hal tersebut adalah diorama Perhimpunan Indonesia, Stovia, Sumpah Pemuda, Romusa, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Untuk diorama sisi 4, kita akan melihat beberapa cerita bagaimana masyarakat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya hingga akhirnya Indonesia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PSBB. Diorama sisi 5 menceritakan bagaimana Indonesia berpartisipasi
dalam kegiatan internasional gerakan non-blok. Sementara itu, diorama sisi 6 menceritakan soal uji penerbangan pesawat. Bisa dilihat foto-fotonya. Selanjutnya, kita akan menaiki lift untuk menuju puncak di mana pengunjung dapat menjelajahi pemandangan gedung pencakar langit Jakarta. Dari sudut yang berbeda, area puncak juga memiliki teropong di beberapa sudut dan pijakan kaki kecil. Sekian penjelasan tentang Monas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.